kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afid, tadi sedikit disampaikan oleh Mas Arfi, sedikit CV biasa. Yang lebih penting, yang lebih menarik adalah sang pembicara kita ini ya, jauh-jauh datang dari Belanda, La Gusti Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, La Gusti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, sehat-sehat nggak? Alhamdulillah, semoga semuanya juga sehat-sehat. Oke. Menarik sekali Pak La Gusti Negeri. Beliau pakar di bidang digital marketing, project management, dan digital transformation di Belanda. Beberapa pengalaman pekerjaan yang sudah dilalui oleh Pak La Gusti Negeri. Beliau pernah ada di Danone Nutricia Worldwide sebagai digital marketing project manager, kemudian di Staples Solution digital marketing specialist web, kemudian digital marketing specialist email di Netherlands juga. Kemudian pernah juga di Jakarta di Alcatel One Touch, di Elevania juga, kemudian di livingsocial.co.id, di Kuala Lumpur Rocket Internet. Dia sudah banyak pengalaman mengenai digital marketing. Sebelumnya beliau dulu asli orang Semarang ya. Dulu sekolah di SMA Negeri 3 Semarang, kemudian lanjut di Universitas Diponegoro, kemudian lanjut lagi di University of Greenwich. Oke, waktu kita sangat terbatas. Bapak La Gusti Negeri sebagai praktisi digital marketing di Eropa, saya kira kita langsung saja memberikan kesempatan kepada Bapak La Gusti Negeri untuk memberikan paparannya berkaitan dengan digital marketing. Saya persilakan Bapak La Gusti Negeri untuk menyampaikan materinya. Ya. Ini saya coba untuk sharing screen saya dulu ya. Sudah bisa slideshow semua ya? Oke, clear, bisa. Silakan. Sudah ya? Oke, saya mulai kalau gitu. Bismillah, saya mulai. Bismillah, raditu billahi robba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ya Civitas Akademika dari UMS, khususnya juga panitia acara ini dan juga para peserta. Jadi workshop yang akan kita jalani hari ini nanti akan saya bawa kurang lebihnya workshop lebih ke strategic thinking. Jadi nanti pastinya akan saya tunjukkan beberapa tools yang saya pakai menurut pengalaman saya, tapi mungkin kita tidak akan bermain-main lebih jauh di toolsnya atau ke technical part dari situ, tapi kita akan lebih ke strategic thinking dari digital marketing. Nanti akan saya bawa insya Allah melalui mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya minta tolong partisipasi aktifnya dan juga diskusi pastinya ya. Saya akan sangat open sekali. Bismillah, langsung sebelum kita mulai. Oke, jadi ini menurut pengalaman saya ya, kita mulai dari pengenalan sedikit ya, apa itu digital marketing, apa itu e-commerce. Karena dua hal ini seperti kakak dan adik ya. Artinya kan ini berbeda tapi satu keluarga, lebih seperti itu ya. Digital marketing itu kalau kurang lebih dari apa yang saya ketahui atau saya baca kurang lebih adalah komponen dari marketing yang menggunakan internet atau ya sesuatu yang berbasis online atau digital teknologi seperti komputer, mobile phones dan ya digital media yang lain. Kurang lebihnya sebenarnya digital marketing itu sendiri sama seperti kegiatan marketing secara offline, cuman ini sifatnya kita pindahkan ke dunia digital, di mana tentu saja ada perbedaan
dari media atau tools yang digunakan, bagaimana cara menggunakannya secara teknis, bagaimana cara persiapannya secara teknis, tentu saja berbeda dengan yang dilakukan secara offline. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut dengan contoh-contoh, dan juga bagaimana cara menyasar target market atau konsumer itu sendiri ya. Dan tentu saja ini kan secara nature atau secara environment-nya atau secara lingkungannya itu kan berbeda dengan offline ya. Sedangkan e-commerce, apa itu e-commerce? E-commerce itu kurang lebih adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara internet, dilakukan di internet berupa ya penjualan barang atau jasa yang mungkin akan bisa dilakukan pengirimannya itu secara offline atau secara langsung, karena kan tidak semua jasa katakanlah itu atau barang itu berupa digital ya. Tapi tentu saja sebagian besar, kalau saya bilang menurut pengalaman, e-commerce itu lebih banyak eksekusi terakhirnya itu akan berupa secara offline. Maksud saya eksekusi terakhir adalah pengiriman barang, yang kan belum bisa nih ada teknologi yang mengirimkan barangnya secara digital, jadi dari layar keluar langsung kan belum ada. Jadi tetap India kita akan mengandalkan kurir lah katakanlah ya, kurir. Kalau di sini kalau di Belanda sini bisa langsung dari Pak Posnya contoh seperti itu, atau kurir-kurir yang lain. Jadi kalau menurut saya simpulkan e-commerce ini lebih ke proses penjualannya itu yang dilakukan secara online. Artinya again, kalau kita bandingkan secara offline, penjualan offline itu kan pastinya ada toko ya kan, mungkin ada etalase, mungkin ada sistem logistik, sistem operasional di sana, sistem penjualan di sana yang dilakukan mungkin secara offline. Tapi kalau e-commerce, kita memindahkan kegiatan-kegiatan offline itu tadi, yang tadi dilakukan secara yang offline, kita akan lakukan secara online. Artinya tokonya toko digital, etalasenya etalase digital, sistem di belakangnya itu merupakan sistem digital. Jadi kalau menurut saya ya, bagaimana saya melihat antara digital marketing dan juga e-commerce, digital marketing ini lebih ke arah marketing, artinya bagaimana kita bisa mengajak orang, kegiatan untuk mengajak orang untuk datang ke toko kita. Selanjutnya kegiatan yang terjadi di toko kita berupa penjualan, pengaturan bagaimana cara pembelian, proses pembelian, penjualan dan lain-lain, itu lebih ke sisi e-commerce. Next ya, ini kurang lebih contoh-contoh bagaimana offline marketing itu kurang lebih dilakukan ya, dimana kita bisa lihat di sini kalau kita namakan tradisional marketing ya, artinya menggunakan baliho, menggunakan iklan di televisi, iklan di radio, dan alat-alat lainnya ya, yang lebih menargetkan itu mass target ya, artinya mereka lebih menargetkan konsumer itu dari sisi yang ya massal, artinya banyak. Tentu saja menurut pengalaman biaya yang dikeluarkan untuk melakukan iklan ini dari sisi pebisnis itu pastinya besar ya. Kalau kita mau pasang baliho, kalau kita mau pasang iklan di TV contohnya, itu kan ya harganya mahal ya. Tapi juga target yang ingin disasar itu kan target dengan range atau range yang sangat luas sekali ya, karena ya siapa saja bisa melihat TV, siapa saja bisa mendengarkan radio, di jalan pun demikian ya, kita kan tidak bisa membatasi yang boleh lewat jalan ini itu yang hanya yang laki saja atau yang perempuan saja, kan tidak bisa, semuanya akan disasar dengan baliho ya. Kalau kita ke next, ini dia. Nah kalau ini adalah contoh penerapan dari digital marketing di beberapa touch point ya. Di sebelah kiri itu yang kita sering sebut dengan SEO, Search Engine Optimization. Ini saya berusaha ketik Universitas Muhammadiyah Solo, lalu keluar, itu kan ada UMS dan lain-lain, di situ ada keluar. Cuman di situ tidak ada tulisan ads. Itu berarti masih SEO. Artinya apa? Itu secara alami, artinya secara organik kita sebutnya ya, kalau di digital marketing itu. Karena
Ini untuk melakukan hal ini tidak berbayar katakanlah ya. Tapi ini tetap bagian dari digital marketing, di mana kita ini kan berusaha untuk membawa konsumen katakanlah atau visitor untuk mengunjungi web dari UMS. Lalu di sebelah kanan ini ada berbagai macam ads ya, ada Facebook ads, ada Instagram ads, ada game ads ya. Lalu apalagi nih, ada Google Shops juga nih yang di sebelahnya Facebook ads ini termasuk fitur yang lumayan baru ya dari Google. Lalu kalau yang donat itu adalah YouTube Ads, di mana zaman sekarang lebih banyak orang melakukan kegiatan secara online. Banyak juga yang sering lihat YouTube, sering menerima iklan-iklan di YouTube ya. Itu juga salah satu bentuk dari digital marketing ya. Lalu yang Google itu yang di bawah yang ada gambar kucing, itu salah satu bentuk dari search engine marketing atau SEM, di mana bedanya dengan SEO. Kalau SEM ini biasanya berbayar ya, karena kita akan membayar kepada Google untuk keywords tertentu yang akan mendrive menuju ke ya bisa dikatakan website kita atau ya halaman yang kita inginkan ya, yang kita ingin supaya customer itu untuk mengunjungi ya. Oke, ini contoh-contoh dari online dan juga offline marketing, digital dan juga offline marketing. Nah, kalau ini adalah contoh dari e-commerce. Seperti yang saya bilang ya tadi di awal, e-commerce itu erat kaitannya sama kegiatan penjualannya kurang lebih. Jadi ini adalah contoh-contoh di mana e-commerce itu berlangsung, kegiatan e-commerce langsung, jadi lebih ke operasional penjualan pembelian secara online. Di sini ada Shopify contohnya, di mana penyedia online platform ya. Jadi kita kalau ingin punya web shop, jadi kalau di sini tuh ada istilah website dan juga web shop. Website itu lebih ke yang ya pemberian informasi lebih ke pemberian informasi secara digital ya. Website. Sementara web shop itu lebih di situ ada perangkat jual beli online-nya katakanlah ya, yang supporting website itu tadi. Jadi tidak semua website itu ada webshopnya. Kalau webshop itu sudah pasti website, cuman itu tadi ya, punya perangkat penjualan online di dalamnya. Sementara Lazada, Shopee, Lavinia, JD.id ini kita numpang katakanlah ya, kita punya lapak di mereka punya platform kurang lebih seperti itu. Lalu kalau internasionalnya yang secara global itu ada Alibaba, eBay, Amazon. Oh ya, ini saya tampilkan juga Tokopedia, saya tahu besar sekali di Indonesia. Jadi ini adalah contoh-contoh dari platform e-commerce lah katakanlah ya, yang tentunya kita kalau ini kan lebih ke numpang ya katakanlah ya, quote unquote. Tentu saja kita bisa bikin sendiri, kita punya webshop, dan itu juga termasuk kita sebutnya sebagai platform e-commerce. Next, nah ini touch point ya. Jadi di dalam kegiatan digital marketing itu kita memiliki beberapa touch point katakanlah demikian ya. Yang paling besar sekarang ini tentu saja komputer atau laptop ya, itu masih touch point paling besar lah kan, yang paling besar untuk bagi pengusaha atau entrepreneur di bidang digital untuk melakukan kegiatan digital ya, bagaimana mereka ini ingin men-touch atau katakanlah meraih customer di luar melalui channel digital. Lalu ada apps, dan ini yang paling besar juga salah satunya adalah melalui mobile phones ya. Walaupun memang kalau kita lihat kan di keseharian lebih banyak orang itu megang handphone daripada megang laptop ya. Cuman menurut pengalaman saya, bagaimana perusahaan itu
itu tadi ya, meraih katakanlah konsumer di luar masih lebih mindsetnya tuh lebih pertama melalui laptop. Apakah ini ada perbedaan? Tentu saja dalam sisi eksekusi itu pasti akan berbeda. Contoh dari sisi banners. Kalau kita ingin melakukan iklan melalui banners digital ya, tentu saja ukuran yang kita perlu siapkan katakanlah untuk masang iklan di laptop, untuk muncul di laptop dan juga untuk muncul di mobile phones, itu dua hal yang berbeda. Sering sekali, dan ini masih saya alami sampai dengan sekarang, perusahaan ketika melakukan digital campaign, digital marketing campaign, itu mereka setting up-nya belum dua-duanya. Jadi mungkin ketika iklan itu dilihat di di laptop itu terlihat bagus, tapi begitu kita cek di mobile phone atau di smartphone itu tidak begitu baik. Ya pun juga dengan lapaknya itu sendiri, contoh ya, kegiatan e-commerce itu sendiri, banyak toko online itu yang tentunya yang tidak numpang ya, artinya kalau kita bikin web shop atau website sendiri katakanlah, itu masih belum user friendly dari kedua sisi ya, baik itu dari sisi laptop ataupun dari sisi smartphone. Ya, sering sekali ini masih secara laptop itu terlihat baik, tapi setelah dicek di smartphone ini ya tidak begitu user friendly ya, mungkin bannernya terlihat kegedean atau tombolnya tidak terlihat dan lain-lain. Dan ini adalah komponen saya bisa bilang bagaimana untuk yang digunakan di touching points di atas itu ya, bagaimana kegiatan digital marketing ini dilakukan, yang bisa melalui Google AdWords yang saya bilang tadi, keywords berbayar katakanlah dari Google, Twitter Ads walaupun jumlahnya masih sedikit ya, SEO itu penggunaan keywords tapi secara organik, jadi katakanlah tidak berbayar. Cuman bedanya dengan yang berbayar, yang SEM itu tadi, bedanya adalah dari sisi lama ya, dimana kalau SEO ini maintainnya itu bisa berbulan-bulan ya, bagaimana kita contoh tadi yang seperti saya ketikan ya, Universitas Muhammadiyah Solo, contohnya bagaimana itu bisa muncul di atas ya. Kalau dari sisi Universitas Muhammadiyah Solo kan contohnya karena memang mungkin cuma satu di Solo, jadi saya ketik langsung muncul ya. Cuma kalau seandainya kan ada ini cuma contoh aja, ada 1000 katakanlah, bagaimana yang nomor 1 dengan yang nomor 1000 bisa jadi lebih di atas kalau dia bisa maintaining secara teknikal itu lebih lama dan juga lebih sering dari sisi frekuensi ya. Lalu di sini ada juga Instagram dan juga Facebook ya. Kita sering menerima iklan ya kalau kita lagi mainan Instagram ataupun juga sekarang di Facebook ya. Nah, ini ada yang menarik ya, sisi menarik yang ingin saya bahas juga, yaitu adalah fakta mengenai penggunaan smartphone dan juga sosial media, di mana menurut pengalaman saya memang sekarang ini seperti saya bilang touch point-nya itu ada dua, masih tetap laptop dan juga mobile phone. Tapi tren yang saya lihat bagaimana perusahaan-perusahaan ini lebih memberikan porsi lebih lah katakanlah ya, untuk melakukan kegiatan digital marketing ini secara touch point-nya itu lebih memilih ke smartphone ya. Ini saya alami betul ketika saya bekerja di Indonesia dan juga ketika saya bekerja di sini, di mana setiap kita melakukan campaigning ini selalu sekarang at least perusahaan itu berusaha untuk melakukannya secara beriringan ya. Artinya mereka juga memperhatikan sisi bagaimana ini tampaknya di desktop, laptop, komputer dan lain-lain, dan juga dari sisi smartphone ya atau mobile phone, karena mereka sadar betul kalau kita ngelihat contoh ini ya, dan ternyata saya lihat angkanya di Indonesia pun juga sangat-sangat besar ya, di mana 74% ternyata dari penduduk Indonesia itu punya handphone dan 49%-nya itu punya Facebook ya. Jadi ini kan merupakan angka yang sangat-sangat luar biasa ya kalau kita lihat katakanlah secara potensi gitu.
Bahkan kalau kita agak sedikit turun agak sedikit spesifik ya, mobile use in Indonesia tops 5 hours a day. Jadi orang itu megang handphone bisa 5 jam sehari ya. Nah ini sebenarnya saya juga agak sedikit heran ya, karena kalau waktu kerja itu kan 8 jam ya sehari ya. Ini kalau 5 jam berarti yang kerja beneran mungkin cuma 3 jam. Ya ini cuma 2 jam. Nah artinya apa ya, touch point mobile phone ini sangat-sangat powerful ya katakanlah ya. Dan again seperti yang saya bilang, ada kontinuitas lah katakanlah ya dari perusahaan-perusahaan itu ketika mereka melakukan kegiatan bukan cuma e-commerce-nya ya, tapi juga ketika melakukan digital marketing itu mereka berusaha untuk menyasar ke touch point, bukan saja dari sisi touch point desktop atau laptop, tapi juga ke mobile phone ya. Next. Ini saya ada kuis ringan-ringanan aja. Pertanyaannya adalah dari penjelasan saya tadi, kita harus memiliki website untuk kegiatan digital marketing. Ini Bu Afid saya kasih waktu 2 menit lah kasaran, nggak apa-apa. Boleh. Diskusi ya. Begitu, jadi saya akan berikan waktu dulu kurang lebih ya 1 menit 2 menit lah. Oke, saya rasa kita bisa lanjut. Yes, bisa, silakan. Oke. Nah ini agak jebakan Batman. Jadi begini, sebenarnya secara teori saya katakan demikian ya, kita tuh tidak butuh untuk melakukan kegiatan untuk punya website ya katakanlah ya. Dan pertanyaan adalah apakah kita harus punya website untuk melakukan kegiatan digital marketing. Nah, sebenarnya kita tidak butuh website. Karena apa? Karena again digital marketing itu kan lebih kegiatannya kita ingin melakukan kegiatan memarketkan katakanlah kita punya produk, baik itu barang dan jasa katakanlah secara digital ya. Ini bisa apa saja, cuman website ini merupakan salah satu yang seperti saya tadi katakan ya, ini salah satu touch point yang efeknya tuh masih besar katakanlah ya, karena kan bisa dibayangkan kalau kita itu melakukan iklan katakanlah secara digital ya, mungkin kita melakukan iklan secara Facebook, contohnya kita bikin Facebook iklan, lalu orang itu klik, kita punya iklan, kan diharapkan kita akan membawa ketika customer itu klik ke sesuatu. Nah, ini yang lebih impactful itu adalah memang sampai saat ini itu masih website atau webshop ya. Karena saya juga sering menjumpai, kita juga pernah running beberapa iklan yang ya kita cuma nampang aja gitu. Jadi kita cuma ngasih banner aja gitu. Contoh kayak dapatkan diskon 50% sepatu di toko lagusti.com gitu. Udah gitu saja. Atau dapatkan diskon 50% di toko Lagusti Jalan apa gitu katakanlah ya, Semarang. Itu bisa saja dilakukan, tapi kalau kita lihat dari salah satu prinsip di digital which is adalah customer journey, itu ada yang terpotong di sana ya, karena kan kita salah satu kegiatannya adalah kita ini kan kalau di digital yang membedakan dari offline juga adalah kegiatan marketingnya adalah kita ini ingin memeasure atau mengukur semua kegiatan digital yang kita lakukan ya. Dan oleh karena itulah kita butuh katakanlah action atau call to action button katakanlah yang akan mendrive atau menggiring katakanlah customer ke tujuan akhir ini maunya seperti apa, dan itu harus bisa terukur. Artinya ketika kita memasang banner toko sepatu Lagusti di jalan
Agustis di jalan katakanlah jalan di Ponorogo Semarang contoh gitu ya. Ya kita tidak bisa mengukur berapa banyak orang yang datang dari iklan tersebut. Tapi ketika kita menggiringnya ke touchpoint digital berupa website atau webshop, kita bisa mengukur, katakanlah nanti akan saya perlihatkan. Jadi di sini jawabannya adalah secara teori itu no, karena tentu saja kita bisa kegiatan kita market itu bisa dengan apa saja, tapi kalau secara actual katakanlah website itu masih yang paling website atau webshop katakanlah itu yang masih powerful, baik itu kita punya sendiri tokonya, kita bikin sendiri, atau tokonya kita numpang katakanlah ya. Kalau kita ngomong soal masalah kegiatan e-commerce, numpang di Tokopedia atau apa, kita bikin iklan lalu kita drive ke sana, itu masih sangat-sangat impactful ya. Kurang lebih demikian. Mudah-mudahan bisa diterima penjelasannya. Tapi kalau saya lihat ini beberapa jawaban disertai dengan penjelasannya ini cukup baik-baik ya, cukup bagus. Maaf. Ya, beberapa kalau jawab tidak. Iya, ini banyak saya jadi bingung nih. Makanya balik. Kenapa? Jebakannya balik ke orang yang Jebakannya balik ke orangnya, bener. Tadi saya bingung kayak Pak sama saya debat karena ternyata jawabannya baik-baik, ini bagus-bagus, jawabannya bagus-bagus ya. Ini kalau saya pingin keep gimana nih, Bu Aflid? Atau kita lanjut dulu aja ya? Dilanjut aja nanti biar dicatat oleh Pak. Siap. Oke, kita lanjut ke next slide. Oke, jadi tadi sebenarnya sebelum discuss answer ya, perkenalan sedikit dari saya ya, ini supaya breaking the ice aja sih sebenarnya. Jadi nama saya Agusti Negri, saya seorang global digital profesional, saya pribadi lahir di Surabaya, lalu saya pindah ke Semarang, saya kuliah di Universitas Diponegoro seperti yang tadi disampaikan di awal. Saya kuliah civil engineering, teknik sipil. Dari itu pengalaman kerja saya mulai dari nol sampai hari ini itu tidak ada yang berkaitan dengan teknik sipil ya. Pastinya ada beberapa prinsipal dari teknik sipil yang saya pakai, berupa yang mungkin analisa, bermain dengan angka yang itu sangat-sangat dibutuhkan ya di digital atau digital marketing atau juga e-commerce ya, dimana kita mengolah data dan lain-lain. Jadi saya tidak alergi sama sekali dengan angka-angka. Semua ini saya lakukan di Indonesia, lalu saya berangkat ke Belanda, saya kuliah S2 di bidang business management di Belanda, tapi gelar saya datang dari University of Greenwich karena universitas yang saya tempuh di Belanda melakukan full incorporated dengan University of Greenwich di London. Jadi gelar saya mengenai pengalaman kerja seperti yang disampaikan oleh Pak Aflid, saya pernah bekerja di Rocket Internet, itu startup di Kuala Lumpur, lalu di media sosial, Elevenia, Alcatel. Ini semuanya lebih ke di bidang e-commerce kalau saya bisa bilang ya, dia ada berkaitannya langsung dengan penjualan online. Lalu saya pindah ke Staples, digital marketing spesialis. Ini lebih seperti bilang lebih ke bidang implementasi, jadi ketat kaitannya dengan erat kaitannya dengan bidang-bidang teknis di dalam pengelolaan webshop dan juga website. Lalu saya juga pernah jadi bidang di Gibson gitar, itu balik lagi ke e-commerce, di Danone itu lebih ke proyek digital, dan sekarang saya kerja di Cell Signaling Teknologi, ini di perusahaan bioteknologi ya, produknya adalah antibody. Ini saya heran sih sebenarnya, cuman suatu hal yang baru lah bagi saya, cuman masih tetap di bidang digital. Ini spesialisasi saya di bidang digital marketing atau e-commerce, di bidang strategic, operation dan project campaign, baru implementation. Jadi seperti saya katakan dari di awal, saya tidak akan lebih banyak nih untuk menyelami di bidang teknis ya, karena memang bidang teknis itu itu salah satu bidang spesialisasi di digital. Saya akan lebih banyak nanti akan workshop ini di bidang strategik dan juga
ya mungkin practical thinking juga ya di bidang digital marketing. Oke, ice breaking dari saya sedikit, kita lanjut. Nah, ini tadi ini masih ada kaitannya dengan apa namanya yang tadi saya jelaskan. Jadi based on pengalaman saya, website itu hanya salah satu produk saya kata, karena yang kita ingin melakukan kita digital. Kita bisa saja sih sebenarnya kalau kita punya restoran, lalu kita melakukan kegiatan pemasarannya itu secara digital itu bisa. Kita punya warung katakanlah, warung kelontong, kita mau melakukan kegiatan marketingnya secara digital itu juga bisa. Bahkan kita punya bengkel, kita ingin melakukan kegiatan marketingnya secara digital itu juga sangat-sangat bisa ya. Karena apa? Balik lagi ke angka tadi yang saya sampaikan ya, bagaimana impactfulnya digital khususnya di Indonesia katakanlah, di mana 74% itu punya handphone. Kalau kita bisa touch dan mereka spending atau itu tadi ya megang handphone itu berapa tadi 5 jam sehari, itu kalau kita bisa sentuh mereka katakanlah ya, kita bisa kita bisa ambil mereka melalui channel digital itu tadi di handphone, itu kan merupakan sesuatu yang impactful, dan itu yang terjadi sekarang. Saya kan juga berikan beberapa contohnya ya. Jadi bisa saja sebenarnya tidak mesti punya website ya, tapi ya website itu salah satu komponen yang akan melengkapi lah katakanlah kegiatan digital marketing secara, kalau bisa saya bilang ya, ini versi saya secara sempurna ya katakanlah so far. Tapi again, tidak merupakan syarat wajib ya, kita bisa melakukannya ya, kita bisa memasarkan produk kita yang base-nya itu adalah base offline. Juga poin penting dari saya dari penjelasan tadi di awal, bahwasanya adalah digital marketing itu tidak sama dengan e-commerce. Yang satu itu lebih ke kegiatan untuk mendatangkan orang katakanlah ke toko kita. E-commerce sendiri itu adalah lebih bagaimana mengolah orang yang sudah datang ke toko kita itu untuk supaya mereka ini bagaimana mereka bisa melakukan pembelian secara enak gitu ya, dan lain-lain. Kalau saya ingin memberikan contoh sedikit di bidang sini, di kalimat ini ya, sorry. Jadi ketika orang itu datang, kalau di perusahaan ya, nanti ada bagian yang melakukan digital marketing. Artinya mereka punya budget sendiri, mereka punya tim sendiri yang memang fokusnya untuk mendatangkan orang ke webshop kita ya. Mereka akan melakukan kegiatan iklan di Facebook, Google, dan lain-lain. Nanti ketika orang itu datang, ya ada tim lagi, e-commerce team yang benar-benar mengolah bagaimana webshop ini bisa beroperasi. Dimulai dari ya apakah tokonya itu websitenya on, lalu buttonnya atau yang bisa diklik, bisa dibeli dan lain-lain. Lalu barang itu tersedia dengan bagus, harga itu cocok dan lain-lain. Itu lebih dari sisi e-commerce-nya ya. Ini kalau di bidang kalau saya mengambil scope di perusahaannya. Jadi ini again dua hal yang berbeda walaupun masih sama-sama dari satu ibu kandungnya. Nah, sekarang ini lagi mungkin nggak 3 menit lah ya, 1 menit atau 2 menit tadi. Apakah kita butuh website melakukan e-commerce, kegiatan e-commerce? Ya jawabannya betul ya. Kita tidak perlu sih sebenarnya ya untuk melakukan kegiatan itu. Kita tidak perlu punya website atau bahkan kita tidak perlu punya webshop ya. Seperti saya tadi katakan, kita bisa numpang katakannya di beberapa platform ya, walaupun itu sebenarnya platform webshop juga sih. Tapi kalau saya yang dimaksudkan di sini adalah ya, kita bisa menggunakan beberapa channel yang lain. Kita bisa melakukannya via Facebook, contoh zaman sekarang kan banyak, atau via IG ya kan. Kita melakukan kegiatan e-commerce ini seperti saya katakan tadi ya, memang kan secara secara teori seperti dikemukakan tadi di slide awal sekali, ini memang e-commerce itu kegiatan jual beli secara online. However, walaupun ya eksekusi terakhirnya itu juga masih secara offline ya. Dan menurut saya apa yang sekarang terjadi, fenomena jualan kue katakanlah ya via Facebook,
via, ya banyaknya pakai via Facebook ya kalau saya lihat, atau via Instagram. Itu kan juga salah satu bentuk sebenarnya bagaimana e-commerce ini dilakukan. Walaupun sekali lagi ini masih belum secara utuh atau secara sempurna ya. Kenapa? Karena masih ada beberapa kegiatan atau bahkan sebelum pengantarannya ya. Kalau pengantaran kita lakukan secara offline itu kan oke, masih ya memang iya karena masih bisa seperti itu, tapi melakukan pemesanannya contoh itu kan masih belum bisa dilakukan secara digital untuk jualan yang dilakukan di Facebook. Artinya kita melakukan jualan kue via Facebook atau via Instagram, sering sekali ketika orang ini ingin memesan masih harus telepon dulu kan, saya harus pesan ini segala macam. Jadi sebenarnya kegiatan seperti yang telepon ini atau pemesan itu kalau kita omongin secara e-commerce yang mendekati sempurna, katakanlah ada yang sempurna, katakanlah yang masih ada sekarang ini kan ya seharusnya bisa dilakukan juga secara digital ya, melalui webshop. Tapi ya balik lagi ke pertanyaannya, apakah kita butuh website untuk melakukan e-commerce? Ya tidak ya, karena kita bisa melakukannya melalui Facebook page, Instagram page, which is itu kan bukan website sebenarnya. Ya ini ada contoh lah katakanlah ya, kalau tadi saya bilang melakukan pemesanan secara offline ya. Saya juga punya pengalaman ini beberapa hari yang lalu, saya baru mau membeli tiket kereta api contohnya di website di sini. Saya tidak bisa melakukannya secara online, penuh online ya, karena sisi eksekusi terakhirnya tetap saya harus telepon ya. Dimana kegiatan ini sebenarnya sudah bisa dikategorikan sebagai kegiatan e-commerce, tapi yaitu tadi eksekusinya tidak secara menyeluruh ya. Beberapa perusahaan mereka juga menggunakan cara lain ya. Mereka tidak menyediakan hotline, tapi mereka menggunakan chatbot katakanlah. Jadi eksekusi terakhirnya nanti mereka melakukan via chat juga bisa ya. Tapi again, balik lagi ke pertanyaan ini, kita tidak butuh website ya. Walaupun ini tidak bisa dikategorikan kegiatan e-commerce yang utuh ya, tapi tetap bisa dibilang ya e-commerce. Oke. Ada yang menarik ini dari Pak Edi di chat berkaitan dengan Global Information Society, e-payment memberikan semua kemudahan, tapi awas banyak juga penipuan online. Dia jawab tergantung produk dan jasa yang ditawarkan. Kalau lewat Facebook, meskipun tadi yang sudah dijelaskan tidak murni ya, tidak totally semua digital marketing ya, maksudnya secara digital, tapi ada combine dengan alat yang lain. Nah, ini di bold atau di gede, awas banyak juga penipuan. Mungkin bisa sedikit diceritakan. Ya betul. Kita juga ada kasus. Oh iya, betul. Dan ini salah satu konsekuensi ya ketika kita melakukan kegiatan e-commerce tapi yang tidak seluruhnya digital ya. Artinya pengawasan di situ juga akan secara sulit katakanlah. Saya pribadi juga pernah mengalami di sini ya, ketika saya beli tiket mau nonton sepak bola gitu ya, salah satu tim sepak bola bermain gitu di Belanda, kebetulan favorit saya ingin beli, ternyata saya melakukannya via website seperti kalau di Indonesia itu seperti OLX dan lain-lain contohnya, yang dimana kegiatan terakhirnya itu kita akan melakukan kontak itu secara offline dengan si penjual ya. Nah disitulah peluang terjadinya penipuan itu cukup besar ya, dibanding ketika kita melakukan eksekusinya itu secara online seluruhnya ya. Ini saya juga punya pengalaman, sama-sama juga tiket sepak bola di Euro kemarin. Kebetulan saya nonton, di mana semua touch point-nya itu semua true digital ya. Dimulai dari pembeliannya itu juga melalui webshop, pembelian tiketnya melakukan webshop, payment-nya melalui webshop juga, melalui payment gateway yang ada di webshop itu. Sementara kalau yang sebelumnya itu kan saya melakukannya via telepon, saya transfer bank secara manual katakanlah ya. Dan disitulah
sangat punya peluang untuk melakukan penipuan, di mana ketika saya nonton dulu, katakanlah tiketnya saya beli melalui website, saya bayar melalui website, pengiriman tiketnya pun juga melalui bukan cuma melalui website atau melalui email ya, bahkan ini sesuatu yang saya baru rasakan, karena pengirimannya tuh melalui apps. Jadi tiketnya masuk ke apps. Jadi nanti ketika saya ingin masuk stadion, yang saya tunjukin bukan tiket kertas, tapi handphone saya harus buka appsnya, saya tinggal tunjuk, mereka scan. Nah, ini merupakan salah satu, kalau saya bisa bilang, salah satu digital experience yang cukup komplit ya, katakanlah. Dimulai saya menemukan iklannya secara digital, saya melakukan pencarian informasi ya, katakanlah tiket itu pun juga melalui digital, mereka memberikan informasi kepada saya juga melalui digital, saya eksekusi, saya melakukan pembayaran secara digital, bahkan saya menggunakannya pun juga Indian secara digital, karena ketika saya ingin masuk stadion saya melakukan digital walaupun kegiatannya adalah kegiatan offline. Karena menyaksikan sepak bola di stadion itu kan bukan kegiatan digital, itu kegiatan langsung gitu, tapi ini salah satu digital experience yang saya alami, dan ini merupakan hal yang baru juga buat saya gitu. Nah, Bu Afid, ini ada lainnya lagi, ini kita mungkin bisa lakukan secara cepat ya. Beberapa juga langsung jawab, ini saya senang sekali. Betul, harusnya tadi nggak langsung pindah dulu ya, tapi nggak apa-apa. Pertanyaan pertama, opening store, kalau kita buka toko katakan di OLX ini, contoh saja saya ambil OLX ya, itu tuh merupakan kegiatan e-commerce atau kegiatan digital marketing, membuka toko katakan di OLX. Lalu pertanyaan kedua adalah, kalau kita melakukan kegiatan pengiklanan toko kita di OLX itu, kita melakukan pengiklanannya tapi di OLX sendiri. Di sini kan bisa sebenarnya, karena merupakan salah satu fitur yang dipunyai oleh OLX. Ini merupakan e-commerce atau digital marketing. Ini saya lihat sudah ada beberapa jawaban. Ini kalau menurut saya ini jebakan lagi. Ini bisa jadi dua-duanya. Karena apa? Membuka toko itu tentu saja ada kegiatan e-commerce yang kita harapkan di situ ya. Karena kita ingin punya ada kegiatan penjual belian. Tapi dilihat dari sisi digital marketing bisa juga dikategorikan seperti itu. Karena apa? Kita menciptakan final touch point itu tadi. Jadi ketika kita melakukan kegiatan digital marketing, pengiklanan secara digital marketing, katakan kita iklan di Facebook atau di Google dan lain, kita bisa menggunakan toko kita di OLX ini sebagai tujuan terakhir lah, katakanlah ketika kita mengiring customer. Sedangkan ya kalau kita melakukan advertising di OLX ini sudah jelas-jelas ini merupakan kegiatan digital marketing, katakanlah, karena jelas pengiklanan kurang lebihnya seperti itu. Next, nah ini yang selalu prinsip yang saya dapatkan dan saya terapkan nyaris di seluruh perusahaan, katakanlah dari pengalaman kerja saya di bidang digital marketing. Ini kalau saya selalu saya menerimanya seperti ini, dan saya selalu meneruskannya pun juga kurang lebihnya seperti ini ya. Misalnya kalau kita bilang digital marketing itu adalah rumah, maka dia punya 3 pilar ya, untuk mendukungnya. Itu ada kegiatan rekrutmen atau merekrut, lalu kita berusaha untuk meretain atau melakukan interaksi engagement dengan customer sebelum nantinya akan kita convert ya, katakanlah. Jadi ketika kita melakukan kegiatan digital marketing itu tidak melulu langsung kita ingin supaya pembeli itu convert beli, tidak langsung seperti itu, tapi kita bisa yang penting orang itu datang dulu, katakanlah ke kita punya toko, lalu kita retain dengan apa? Dengan konten yang bagus ya. Jadi mereka itu katakanlah betah karena yang toko kita ya, kontennya bagus, penampilannya bagus. Nih kalau kita ngomong soal masalah webshop, katakanlah ini sebagai contohnya. And then kemudian baru kita
bawa mereka untuk convert ya. Menurut pengalaman saya, tidak semua perusahaan itu ketika dia punya website atau bahkan webshop itu lebih menitik beratkan webshopnya atau websitenya itu kepada kegiatan penjual belian. Artinya hanya barang-barang saja semua. Tidak. Ketika saya kerja contoh di Danone, saya sendiri langsung, websitenya itu justru tidak berisi tentang apa ya, mereka pasang produk lalu ada tombol klik beli, tidak. Yang mereka tampilkan adalah mereka bagi artikel saja di sana. Banyak sekali artikel tentang ibu kaitannya ibu dengan bayi, karena kan produknya susu bayi. Jadi ya bagaimana bayi kalau demam, bagaimana bayi itu umur sekian sama sekian itu nutrisinya harus seperti apa, dan lain-lain. Itu yang mereka sampaikan. Bahkan mungkin tidak ada kaitan langsung dengan produk susu bayi, tapi yaitu bagaimana mereka merekrut customer datang ke mereka punya website, mereka meretain dengan cara tadi ya, konten. Nah, in the end, pastinya mereka juga ingin supaya ada kegiatan konversi katakanlah ya di sana dari pengunjung websitenya berupa penjualan. Tapi itu bukan titik berat yang mereka sajikan di website ataupun webshop. Which is itu buat saya salah satu hal yang menarik juga ya. Dan kegiatan 3 ini, recruit, retain, dan convert ini ditopang oleh centralized, structure, dan automate ya. Artinya kita ingin melakukan kegiatan digital marketing ini secara sentral, artinya secara terpusat ya. Walaupun nanti biasanya perusahaan itu juga akan membagi per contoh nih, saya kerja dulu di Danone Digital contoh ya. Oke, kantor pusatnya memang benar di Belanda, tapi kita ingin punya ada kegiatan sentral dalam pengolahan digital marketing di sini. Walaupun secara pengeksekusiannya bisa dilakukan secara lokal ya. Contoh ya, ketika kita ingin mengeksekusi iklan di Bulgaria, contohnya kita kan tidak ngerti bahasa Bulgaria atau bagaimana profil sosial culture dari di Bulgaria sana, maka kita serahkan tapi secara konsep kita lakukan secara sentralisasi dan kita melakukannya secara struktur ya, terstruktur. Jadi jelas kegiatannya itu harusnya A, B, C, seterusnya itu seperti apa ya. Kita sebutnya dengan customer journey. Dan kita melakukan kegiatan ini sebenarnya goalnya itu adalah kita melakukan secara automate atau secara otomatis katakanlah. Jadi kita inginnya melakukan ketika si A datang maka keluarannya akan seperti si B, dan ini secara otomatis ya. Kegiatan otomasi ini tentu saja akan sangat bergantung kepada tools atau alat ya dari sisi teknis ya, nanti akan saya jelaskan sedikit lagi. Dan basic atau fondasi dari kegiatan digital marketing ini kalau saya bisa bilang adalah data ya. Jadi bagaimana kegiatan rekrut, retain, convert ini bisa berlangsung itu dasarnya adalah data apa? Data dari konsumer pastinya ya, secara basic katakanlah. Pun juga nanti ya data ini juga kita lakukannya secara centralized, structure, dan juga automate. Nah, ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pentingnya data dan analytics ya. Di mana ada 3 hal yang bisa didapat dari data ya, dan ini sangat erat dengan digital marketing ya, yaitu bagaimana kita bisa mengidentify atau mengetahui target customer ya, sebelum kita akan melakukan segmentasi. Karena salah satu kelebihan dari melakukan kegiatan digital marketing itu kita bisa menyasar customer secara segmented ya. Kita bisa memilih segmen betul-betul yang kita bisa tuju. Tidak seperti contohnya nanti akan saya tunjukkan juga di slide selanjutnya. Tidak seperti baliho yang kita pasang di jalan, di mana tidak ada segmentasi di sana. Yang kita bisa segmen satu-satunya adalah orang yang lewat di sana, itu saja. Selebihnya kita tidak bisa. Kita tidak bisa menyasar hanya perempuan saja atau hanya laki-laki saja, atau bahkan yang lebih detail ya, umur sekian sampai umur sekian saja yang melihat baliho itu kan kita tidak bisa. Sedangkan kegiatan digital marketing yang kita lakukan itu kita bisa sampai sedetail katakanlah ya, sedikit lebih detail berupa menyasarnya itu nanti secara segmented ya. Lalu kita juga bisa melakukan kegiatan track, yaitu adalah
ini bagaimana kita setelah customer itu datang, bagaimana kita bisa memberikan konten-konten yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan data. Ketika kita punya data, oh ternyata data kita menunjukkan bahwasanya contoh pengunjung website kita itu lebih banyak wanita umur sekian sampai sekian, maka kita punya contoh ya, warna dari website itu kita sesuaikan dengan perempuan dengan apa namanya usia sekian sampai sekian, atau mungkin laki-laki justru yang punya profil ternyata profilnya kebetulan contoh ya, ini salah satu contoh suka musik rock, maka background website kita akan kita sesuaikan. Hal-hal seperti itu ini sebagai contoh yang kita bisa lakukan dengan kegiatan digital marketing yang erat kaitannya dengan data dan analytics ya. Dan ya tentunya kegiatan ini tadi untuk memaksimalkan ya konversi yang terjadi. Jadi setelah kita bisa melakukan segmentasi yang pas, orang datang ke kita sajikan konten yang baik, harapannya adalah melakukan konversi ya, atau ya bisa dikatakan dalam hal ini mungkin pembelian. Ini digital marketing, kita melakukan segmentasi ya. Ini istilah yang sering digunakan sekarang adalah precision marketing di digital marketing. Jadi kita bisa melakukan kegiatan marketing itu yang lebih precise ya, artinya lebih segmented, lebih fokus, lebih efisien ya. Ini salah satu contoh dari kegiatan digital marketing ya. Ini langsung saya alami sendiri. Ini ada saya tampilkan di sini adalah sebelah kiri ya. Jadi ini kan saya ketika membuat Bu Afrit nih, ketika saya buat materi ini, saya kan banyak nih buka materi tentang digital marketing, what is digital marketing, stable digital marketing adalah. Ketika saya buka YouTube, lihat sebelah kiri, saya langsung dapat iklan nih. PG program in digital marketing. Jadi ada yang numpang iklan nih tentang apa namanya program sertifikasi digital marketing. Jadi saya langsung ditarget sama, langsung terbaca. Betul, saya langsung ditarget sama ini ketika saya buka YouTube gitu kan. Membuat saya kaget juga tuh, kok tahu? Ya tahu dong kan, semua data terekam ya, terekam loh digital ya. Lalu apa namanya ini yang sebelah kanan yang get extended itu juga saya dapat salah satu tools ya di digital, kalau tidak salah saya dapat iklannya. Saya tidak bisa melihatnya secara utuh ya. Jadi iklan itu kalau nggak salah apa namanya kayak program digital gitu deh kurang lebih. Lalu untuk maraton ini ya, ini saya kebetulan juga lagi ingin lihat-lihat tentang maraton lari di mana, karena saya juga suka lari. Ternyata saya dapat iklan ini, ada Leiden Marathon. Lalu di sebelah kanan bawah tuh Damlop, ini salah satu kegiatan maraton juga di Belanda. Jadi mereka bisa membaca sampai seperti itu ya. Kenapa ya? Karena memang memungkinkan. Saya lihat, saya kasih contoh ya. Ini bagaimana salah satu bagaimana mau bikin setup ya di Google Ads ya. Saya pribadi secara teknikal ya katakanlah, saya tidak punya pengalaman yang detail bagaimana kita secara teknis ya mengeksekusi iklan di Facebook. Ini bukan sesuatu yang menurut saya complicated ya. Karena zaman sekarang kita bisa lihat tutorialnya contoh ya di YouTube atau apa, dan ini bukan sesuatu yang complicated. Dan yang saya ingin lihatkan di sini adalah ini Facebook, iklan di Facebook, bagaimana kalau kita ingin mengeksekusi iklan di Facebook. Kebetulan ini produksinya apa ini ya, kalau tidak terlihat di sini. Ini salah satu coba-coba saya ya katakan. Bisa dilihat di sebelah kanan itu yang promote your business locally. Bahkan dari sisi audience bisa dipilih mau audience di mana, area mana yang kita tuju gitu. Ini salah satu contoh segmentasi yang saya bilang tadi, dan tentunya di apa namanya di halaman ini yang tidak saya perlihatkan ini banyak segmentasi lain yang kita bisa pilih gitu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu atau teman-teman kalau yang tertarik tentang Facebook Ads ini bisa ya itu tadi ya di YouTube seperti itu banyak sekali tutorialnya, dan itu cukup menarik ya. Bagaimana segmentasi itu bisa dilakukan di dalam kita mau apa ya ketika kita setting up Facebook Ads kita ya. Salah satu hal yang menarik dalam analytics adalah penggunaan Google Analytics. Nyambung 2 atau 3 slide yang sebelumnya, bagaimana data itu bisa diambil dari Google Analytics. Google Analytics 3-4 tahun yang lalu ini merupakan tools, bisa saya bilang satu-satunya tools
untuk mengambil data analytics ya. Kalau kita pasang website atau apa, itu kita bisa pakai Google Analytics. Tapi zaman sekarang, padahal sudah punya Google ya, raksasa digital, ternyata banyak produk-produk lain yang bisa digunakan untuk data analytics ya. Cuman secara game, maka masih lebih banyak katakanlah yang menggunakan Google Analytics. Ini saya punya video untuk saya putarkan, bisa Bu Afri? Nah, ini bisa lihat? Ya, bisa. Oke, ini kan saya putar ya. Ini suaranya nggak bisa masuk ya? Suaranya tidak bisa masuk ya? Oh, nggak bisa masuk. Gimana? Oke. Nggak masuk suaranya Bu Afri? Enggak masuk suaranya. Oke, coba yang Di share sound. oh, share sound. Oke, tapi oke yang buat next video aja ya, kita share sound nanti ya. Iya. Dilanjut aja. Ini saya sudah stop share. Sudah stop share belum? Ya, sudah. Udah ya? Iya, sekarang saya share lagi yang slide selanjutnya. Nah, yang saya ingin tunjukkan tadi sebenarnya, walaupun maaf ya tadi suara tidak dengar, adalah itu secara offline kegiatan yang kita lakukan secara online. Jadi ketika kita melakukan kegiatan online itu kan kadang kita beberapa website yang kita kita lakukan katakanlah pembelian itu karena kita kalau sudah mau melakukan eksekusi sering itu kita mendapatkan iklan ya kan, banner di kanan kiri. Itu kan sebenarnya apakah banner itu tepat seperti itu ya, kurang lebihnya itu bisa dilihat dari Google Analytics ya, bagaimana behavior atau perilaku dari customer kita itu bisa terlihat dari Google Analytics. Dan ya again ya, ini data dan data itu merupakan fundament penting lah katakanlah dari digital marketing. Next, ini salah satu contoh dari penggunaan data digital. Ini di bidang YouTube ya, ini bisa apa saja sih sebenarnya ya. Ini contoh dari YouTube aja ya, YouTube channel, kebetulan ini YouTube saya yang hobi sekarang jadi YouTuber kecil-kecilan katakanlah. Di data YouTube saya ini saya bisa lihat viewer saya di YouTube itu hari apa saja yang paling banyak nonton gitu. Contoh yang sebelah kiri ini. When your viewers are on YouTube, maka dari situ saya bisa tahu ketika saya punya konten kapan ini akan saya launch katakanlah akan saya taruh di YouTube channel saya. Tentunya saya akan pilih di hari, di jam yang orang banyak melihat YouTube channel saya. Karena apa? Ya saya bisa lihat kemungkinan untuk ditontonnya lebih tinggi katakanlah ya, orang akan lebih mencari katakanlah. Saya juga bisa lihat ternyata banyak nih orang yang nonton itu bukan subscriber saya contohnya. Maka di situ ketika saya ingin mengajak orang supaya subscribe, nah saya bisa menambahkan fitur-fitur atau banner-banner atau konten-konten yang mengajak orang untuk subscribe. Ini contoh ya. Banyak sekali digital tools yang kita bisa gunakan. Ini saya hanya sebagai contoh. Saya punya YouTube channel yang kebetulan punya analytics di dalamnya ya dan lain-lain. Artinya apa? Decision making atau kita kalau ingin buat keputusan di bidang digital marketing itu harus, kalau menurut saya bilang harus berdasarkan
data ya. Jadi ya itu tadi supaya precision marketing itu yang tadi saya katakan bisa terlaksana. Ini analytics, data drive decisions. Jadi ya kita tuh ngedrive decision itu through analytics ya, kurang lebihnya demikian. Nah, ini saya ada studi case erat kaitannya sama sama workshop ya. Akan lebih ke strategi, lebih analytical sedikit. Jadi saya ada studi case ini buat upload dikasih ke para peserta. Saya punya contoh ini adalah website Raudatul Jannah. Jadi Raudatul Jannah itu adalah organisasi nirlaba ya. Ini dia makam Islam kebetulan di Semarang. Ini saya ini satu-satunya website yang saya bisa dapatkan sebagai contoh. Jadi kita fokus kepada kasus digital marketing katakanlah yang kita bisa lakukan dengan website ini ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mengunjungi, kalau saya kasih waktu bisa upload kurang lebih 5 menit untuk teman-teman peserta mengunjungi raudatuljanah.id atau kalau saya bisa bilang sih sebenarnya yang dituju yang ini dulu ya, bisa dari sini dulu, Raudatul Jannah Semarang contoh ya. Nanti bisa lihat-lihat websitenya, ya kurang lebih 3-5 menit. Nanti kita akan diskusi dari sisi digital marketing apa yang kita bisa lakukan untuk boosting katakanlah ya, atau improve ya, membuat websitenya jadi optimal dari sisi digital marketing. Bisa banget, boleh? Maybe 3 menit kali ya. 3 menit boleh 3 menit. Oke, silakan buat peserta. Bisa dimulai waktu? Oke, yes, waktunya habis. Silakan bisa di. Oke. Ini saya masih sharing ini saya kan? Slide saya kan? Masih slide di slideshow bisa. Oke. Saya mau stop sharing dulu. Oke. Saya mau memperlihatkan apa yang namanya Google Analytics. Oke. Sebentar. Share. Nah. Terima kasih sebelumnya ya, partisipasinya luar biasa. Ada satu jawaban yang menarik nih, saya ingin menjebak ternyata tidak bisa dijebak, luar biasa. Jadi begini, kegiatan digital marketing kan itu dimulai dari, ini saya tunjukkan inilah yang namanya Google Analytics dari website Raudatul Jannah. Di sini saya bisa lihat real time, jadi ada berapa pengunjung saat ini. Saya bisa lihat di sini berapa banyak, dari mana saja pengunjungnya. Ternyata lebih banyak di Surakarta. Kenapa ya? Kemungkinan besar karena acara kita ini sedang mencari Raudatul Jannah, ya kan? Betul sekali. Nah ini jadi kalau saya bisa kasih penjelasan sedikit tentang digital marketing, cara Google Analytics. Cara setup Google Analytics ini, kalau kita bilang setup itu itu full, saya bisa bilang 100% setupnya ya. Itu technical, itu teknis, 100% itu teknis. Kalau di perusahaan, menurut pengalaman saya, yang kita lakukan adalah kita minta tolong IT untuk melakukannya. Jadi orang-orang IT, mereka akan menambahkan coding atau seperti apa yang akan didapat dari Google Analytics. Saya jujur secara pribadi, saya tidak punya pengalaman untuk men-setup Google Analytics untuk website ya. Ini murni IT staff, kegiatan IT lah katakanlah. Ketika mereka sudah selesai, kegiatan selanjutnya adalah yaitu tadi pembacaan data dan lain-lain. Inilah yang saya lakukan untuk men-set up atau mencari strategi yang tepat katakanlah ya, dari website atau juga webshop ya. Nah, balik lagi ke pertanyaannya adalah 3 ide ya. Tadi ada beberapa ide yang menurut saya luar biasa. Yang saya tadi bilang adalah ini saya buat aku saya jebak, tapi sebenarnya sudah ada jawabannya. Dan nomor 1 betul, tadi ada yang menjawab dari SEO, itu betul sekali. Nomor 1 itu betul sekali, pertama kali dari SEO. Kenapa?
Kalau tidak salah tadi yang jawab Bapak Made Bayu ya, luar biasa. Kalau nggak salah yang jawab gue, kalau nggak salah. Iya. Betul sekali. Karena apa? Pertama kali orang jika akan mencari Raudatul Jannah, kemungkinan besar yang dia akan ketik di Google itu bukan Raudatul Jannah Semarang, tapi apa produknya? Mereka ingin mencari mungkin pemakaman Muslim, katakan. Mereka akan mengetik makam Muslim Semarang. Bagaimana Raudatul Jannah ini bisa ada di atas, itu yang pertama kali bisa terjadi. Maksudnya kita harapkan ada, sehingga apa? Sehingga atraktif, atau untuk orang untuk melihatnya tuh atraktif ya, dia langsung dia mereka mencari pemakaman, informasi atau seperti apa, langsung mendapatkannya seperti itu. Karena sekali lagi ya, ini kita lihat secara produknya. Lalu ada banyak sekali informasi ya mengenai menambahkan hyperlink, mungkin dari tampilan desain dan lain-lain ya. Desain itu konten berarti ya, erat kaitannya sama konten. Jadi kita bisa lihat berapa banyak sih, seberapa sering ya katakanlah orang itu melihat website ini ya, berapa waktu mereka berapa banyak waktu yang mereka lakukan ya di website ya. Rata-rata sih menurut saya pengalaman itu mungkin secara ya kurang lebih 3 menit ya, plus 3 menit itu sudah bisa dibilang oke ya. Di sini kita bisa lihat average engagement time-nya, kurang lebih orang itu ya visit website itu spending 2 menit ya, 2 menit setengah. Berarti kita bisa bilang so far kalau saya bisa bilang website-nya ini informatif, sudah oke dari sisi konten, cuman mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah, karena konten itu kan kaitannya sama itu tadi ya, berapa banyak orang spending waktu di website ini. Oke lah. Ya. Nah, sebelum dilanjut, tadi kita sudah bahas banyak hal mengenai digital marketing. Saya kira ini peserta pasti punya banyak pertanyaan. Maybe saya break dulu untuk pertanyaan gitu lah. Boleh. Silakan. Dari ada yang raise hand dari Bapak Wisam, Universitas Brawijaya. Saya persilakan Pak Wisam. Mungkin di unmute dulu ya Pak Wisam. Baik, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya, sudah. Ya. Silakan Bapak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wisam Sududi Surya Nusantara. Sebenarnya saya salah satu mahasiswa di Universitas Brawijaya, tepatnya Prodi Ekonomi Islam (FEB). Yang ingin tanyakan, apakah dengan data analisis untuk digital marketing saat ini itu masih relevan dengan tren atau habit konsumen sekarang, di mana konsumen sekarang itu cenderung suka terhadap perusahaan yang burning money, yang bagi-bagi gratis ongkir, voucher. Terus mengenai digital marketing itu menurut saya hanya dikuasai atau bahkan seluruh target pasar ataupun konsumennya itu masih dikuasai oleh segelintir pihak, dimana kalau di Shopee itu bahkan ada satu toko itu orangnya sama tapi bisa memiliki akun-akun yang berbeda. Nah, lalu untuk dari pandangan Mas Gusti sendiri menyikapi fenomena seperti itu bagaimana? Soalnya kan untuk seorang pemula hal itu kan pastinya sangat membingungkan. Begitu saja dari saya, kurang lebihnya terima kasih saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak Pak Wisam. Mungkin Gusti bisa langsung menjawab ya. Itu untuk setelah itu Bu Rini Kuswati. Ini coba tolong dibantu ya Bu Afif, saya tanyanya ada beberapa tadi saya agak sibuk. Kalau pertama dari sisi apakah Google analitis masih relevan ya, karena banyak perusahaan sekarang itu burning money ketika mereka melakukan kegiatan digital marketing, kurang lebih seperti itu ya. Mereka banyak memberikan voucher dan lain-lain.
Saya pikir iya ya, karena ini kaitannya juga tetap ke bagian digital marketing ya. Menurut pengalaman saya ada dua hal yang mereka ingin lakukan nih. Nomor satu, kenapa mereka burning money ya? Dulu saya pernah ketika saya join ada salah satu perusahaan yang masih baru ya, salah satu marketplace. Mereka pada saat awal mereka juga melakukan burning money. Di samping yang mereka harapkan bukan hanya mereka berharap sisi penjualan ya katakanlah yang lebih, karena tentu saja kan dengan menawarkan banyak diskon diharapkan banyak pembelian atau kegiatan jual beli, income yang akan terjadi. Tapi di sisi lain mereka juga mengharapkan banyak visitor yang akan mereka dapat ya di website-nya. Tadi di salah satu pilar yang saya paparkan ada namanya pilar recruit. Mereka melakukannya di sisi sini. Mereka berharap adalah mereka merekrut orang dulu nih masuk ya kan. Setelah mereka masuk itu kan, kalau ini contoh nih website Roda.Diana kan kita bisa melihat profil kurang lebih data seperti apa orang-orang yang melakukan visiting di website. Next campaign kita bisa melakukan lebih segmen. Nanti kebetulan pas banget saya ada contoh nanti ini benar-benar bisa pas banget. Jadi saya ada contoh penggunaan recruitment dan juga retain tadi di 3 pilar untuk tujuannya tentu akan convert ya. Memang betul kalau kita lihat seakan-akan perusahaan yang melakukan burning money dari sisi digital marketing dengan memberikan diskon atau mungkin iklan di mana-mana katakanlah, tujuannya seakan-akan ingin convert. Memang betul, tapi kalau saya lihat sebenarnya tidak. Yang mereka lakukan adalah mereka ingin rekrut dulu di sana. Karena ya saya punya pengalaman seperti itu. Jadi saat kita melakukan iklan banyak, kita memang mengharapkan banyak visitor, bisa cuma visit saja atau bahkan kita minta mereka ngisi data, ngisi form yang tujuannya untuk itu tadi rekrut. Nanti kita akan retain dan tujuannya kita harapkan akan convert. Lalu pertanyaan kedua tadi apa? Oh ya, banyak toko di Shopee. Iya memang banyak, karena begini ya. Ini juga ada kaitannya, agak sedikit melenceng sedikit tapi nggak apa-apa, saya jelaskan. Jadi begini, sekarang tren itu banyak horizontal market. Jadi ada istilah horizontal dan juga vertical, niche dan juga mass market. Sekarang saya lihat memang kecenderungan e-commerce di Indonesia ini masih lebih mass selling. Jadi punya toko yang jual banyak, jual semua. Tapi tren kalau saya lihat apa yang terjadi di Eropa atau mungkin di tempat-tempat lain juga ya di luar Indonesia, trennya itu sekarang akan lebih ke segmented, lebih ke vertical market. Jadi wajar, saya pikir orang juga dalam membuka toko pinginnya dia jual segalanya. Cuman kalau di Shopee tidak bisa, dia akan lebih segmented. Makanya mereka buatnya satu. Karena apa? Memang benar kecenderungan market itu akan seperti itu. Ketika mereka nanti ada consumer yang mereka mau nyari saya bisa kasih contoh ya, mereka nyari handphone, mereka larinya nggak akan ke supermarket, mereka larinya akan ke toko handphone, kurang lebih seperti itu. Yang which is sekarang mereka masih larinya ke supermarket online nih kalau saya katakan. Tapi nanti kecenderungannya ke depan akan lebih ke segmented section, kurang lebih seperti itu. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya. Ya, untuk pertanyaan kedua Bu Rini Kuswati, saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Agustin ini saya ucapkan terima kasih telah sharing ya pada kita semua, dan ini sangat menarik bagi kami. Nah, ini saya ada hal yang saya sampaikan ya, bahwa kami sebetulnya di Prodi Manajemen itu menggagas dibukanya konsentrasi digital marketing gitu, Mas. Nah, kira-kira nih ya, menurut Mas Gusti nih ya, kan sudah digital marketing certified gitu ya. Jadi apa yang harus kita siapkan bagi kami dosen, dan juga kira-kira secara materi yang pas begitu untuk konsentrasi digital marketing bagi mahasiswa itu kira-kira apa gitu, mohon pencerahannya. Ya.
Ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mungkin bisa jadi pengajarnya nih ya, Mas. Wah, tapi pertanyaannya berat ini karena saya kebetulan ya tidak punya background akademisi, tapi akan coba saya jawab sedikit. Jadi kalau seandainya, saya menyambut baik banget ya kalau seandainya memang UMS akan buka katakanlah ada jurusan atau mungkin sesuatu yang lebih spesifik ke digital marketing. Karena kalau saya boleh sharing ya, di sini universitas-universitas itu ketika dia punya sesuatu katakanlah seperti jurusan ya, itu mereka akan punyanya lebih spesifik. Contoh, mereka punya digital marketing, jurusan digital marketing dan juga digital bisnis. Itu kan sesuatu yang lebih spesifik ya, jadi tidak hanya sebagai digital saja, tapi mereka sudah punya digital marketing dan juga digital bisnis. Bahkan ada yang namanya jurusan sosio digital ya, jadi digital yang lebih ke erat kaitannya dikaitkan dengan kehidupan sosial katakanlah, jadi lebih spesifik ya. Kalau seandainya ditanya kira-kira materi apa, menurut pengalaman saya ada mungkin 3 hal yang jadi pilar ya di digital. Nomor 1 adalah strategik artinya bagaimana decision maker, bagaimana kita merangkai strategi untuk melakukan ya kegiatan-kegiatan secara digital marketingnya. Again, mungkin kalau dibahas secara kurikulum dan lain-lainnya mungkin ada banyak lah bahan yang bisa menopang ke sana. Yang kedua adalah operasional ini adalah irisan, kalau saya lihat ya, irisan antara kegiatan digital marketing dan juga e-commerce ya, karena itu tadi ini 2 saudara 1 ibu kandung gitu loh, pasti kan sering bermain, sering berantem katakanlah ya. Ini kan ada benang merah katakanlah antara kegiatan digital marketing dan juga e-commerce yang mungkin bisa lebih dispesifikan dan nanti dituangkan dalam bentuk kurikulum katakanlah ya. Lalu yang terakhir, ini kebetulan sesuatu yang saya sendiri bukannya tidak begitu menguasai ya, tapi tidak secara spesifik katakanlah, tidak secara spesial ya. Yaitu adalah dari sisi implementation. Ini lebih erat kaitannya dengan teknologi atau penggunaan tools, penggunaan alat. Salah satu contohnya adalah Google Analytics yang saya tunjukkan saat ini, atau bisa juga implementasi bagaimana cara kita mengiklan di Facebook katakanlah. Itu kan secara teknis ya. Dan ini menurut saya bisa disampaikan tidak mesti kepada, kalau seandainya kita bicara soal masalah kegiatan belajar mengajar ya, Bu Dini dan juga Bu Aflid, karena saya dulu pernah ikut pertemuan pada saat saya ikut sertifikasi, itu tidak harus secara detail ya, artinya kita benar-benar memberikan pengetahuan secara detail bagaimana cara mengoperasikannya dari 0 sampai dengan 100 katanya. Tidak perlu seperti itu, karena pada saat pada saat kenyataan di lapangan ya, kita punya teknisi yang melakukan hal itu, dan orang-orang seperti inilah yang kita sebut dengan spesialis ya. Artinya ya mereka spesialis di sosial media advertising katakanlah ya, mereka yang akan melakukan kegiatan pengiklanan secara sosial media, Facebook, atau ketika kita punya data analis ya, mereka yang akan spesialis melakukan kegiatan di Google Analytics contohnya. Orang-orang seperti saya yang lebih ke strategi, saya hanya mengambil sedikit-sedikit saja untuk saya olah bagaimana kita bisa merangkai strategi untuk melakukan kegiatan digital marketing. Karena untuk saya secara pribadi, ketika saya ingin membuat campaign katakanlah digital campaign strategik, saya harus punya pengetahuan bagaimana saya mengambil data di analytics. Saya tidak punya pengetahuan bagaimana kita men-set up website untuk seperti saya tadi bilang, ini lebih 100% teknis ya. Saya tidak perlu punya pengetahuan di arah sana, tapi saya lebih bagaimana saya bisa melihat data katakanlah. Itu pun juga tidak secara spesifik. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke data analis kita contohnya, yang ternyata sudah ada, cuman mungkin Pak Gusti nggak bisa lihat aja caranya bagaimana ya. Itu juga sering sekali kejadian seperti itu. Tapi paling tidak secara garis besar saya tahu bagaimana data-data apa saja yang saya harus ambil ketika saya ingin merangkai sebuah strategi. Pun juga implementasi iklan katakanlah ya. Oke, kita ingin buat campaign A contohnya, kita sudah setuju kita akan menggunakan Facebook sebagai eksekusinya katakanlah ya. Saya tidak punya pengetahuan yang sangat
detail katakanlah bagaimana kita melakukan secara teknis ya untuk launching itu iklan di Facebook. Tapi saya tahu Facebook itu bisa melakukannya secara segmentasi. Maka saya akan bikin briefing katakanlah ke sosial media kita, tolong buat iklan di YouTube, sasar wanita, umur sekian, lokasi sekian, orang wanita yang suka belanjanya tas warna merah hari Senin, contoh kayak gitu. Nah itu nanti mereka yang akan melakukan kurang lebih seperti itu. Tapi kan dari sisi teknis gitu, tapi saya tahu loh di Facebook itu mungkin loh itu melakukan segmentasi kurang lebih seperti itu. Jadi balik lagi ada 3 kalau saya langsung pikir ya berdasarkan pengalaman, itu adalah strategik, artinya strategik intinya, operasional artinya kaitannya dengan digital dan juga e-commerce, dan juga itu tadi implementasi secara basic katakanlah ya, teknis basic lah katakanlah ya, bagaimana cara itu tadi mengeksekusi kegiatan digital marketing spesifik di beberapa channel touchpoint yang tadi saya bisa bilang. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Rini. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan di chat yang bisa Gayung bersambut berkaitan dengan pembukaan. Masya Allah. Apakah ada kemungkinan bukan kemungkinan ya, sekarang kan sudah bergeser nih ya kebutuhan tenaga kerja nih ya, kebutuhan tenaga kerja, kemudian peluang usahanya. Ada pertanyaan, apakah kita perlu certified dulu untuk memulai atau membuat startup bisnis? Jadi kan tadi ada penawaran ya, ada sertifikasi, kuliahan, ada UMS, mata kuliah. Nah ini dari sisi pengguna ini atau pengguna langsungnya perlu dikonfirmasi apakah perlu di certified dulu untuk bikin startup? Ya, kalau saya bisa jawab ya Bu Afid, kalau dari sisi entrepreneur ya, artinya dari sisi pegiat bisnisnya ya, sekali lagi menurut saya yang lebih penting nomor 1 itu adalah pengetahuannya, knowledge-nya itu yang lebih penting. Knowledge ini bisa didapat dari beberapa channel ya katakanlah. Bisa otodidak, belajar sendiri. Zaman sekarang bahannya sudah di mana-mana ya, kalau kita buka YouTube, buka Google, anything is everywhere. Bisa juga melalui sertifikasi. Cuman jangan lupa sertifikasi itu juga ada kelanjutannya, yaitu harus digunakan. Karena apa? Sertifikasi kalau seandainya hanya mentok di sertifikasi tapi tidak digunakan, itu juga akan mengendap begitu ya. Nah, kalau untuk makanya saya balikin lagi, kalau dari sisi entrepreneur mungkin lebih agak sedikit fleksibel ya, bisa dari otodidak ataupun juga dari sertifikasi. In the end harus digunakan. Nah, kalau saya lihat ya, ini ringan-ringanan aja. Kalau dari sisi akademisi, mungkin sertifikasi kalau menurut saya penting, perlu, karena harus punya teori yang kuat, ya kan? Dan tentunya harus digunakan juga dengan cara apa itu tadi ya, di-sharing lah ya, dengan dengan anak didiknya dan lain-lainnya. Kurang lebih seperti itu sih, Bu Afid kok saya melihatnya ya. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut, diselesaikan dulu materinya. Kita sudah sampai 11, mungkin kita... Ya. Waduh, nggak saja. Ya. Sip. Nggak kerasa kalau asik ngobrolnya. Oke, ini mungkin akan ada beberapa yang akan saya skip ya. Nggak apa-apa, akan saya perjelas aja ya. Soalnya kayak tadi kan video ternyata tidak keluar suaranya, tapi tidak apa-apa. Jadi, tadi kurang lebih sudah saya bahas ya, bagaimana melalui Google Analytics tadi saya konfirmasi ya beberapa pendapat. Saya liatin bagaimana di Google Analytics ya. Kalau saya lihat garis besarnya lebih banyak berkutat di konten, which is betul ya kan, karena itu tadi ya waktunya tidak begitu optimal ya, katakanlah kan kurang lebih dari 3 menit ya, katakanlah itu yang bagus ya kalau tidak salah ya. Teman mulai semuanya itu dari SEO ya, karena itu tadi bagaimana orang mencari Raudatul Jannah itu kan juga penting, dan kita harapkan dia bisa ada di ranking atas lah di ketika orang ngetik di Google Keywords ya. Next, ini types dari digital marketing ya. Ini banyak sekali, ada branding, sosial media, email marketing, content marketing, video production, web design, SEM. Ini
kalau tadi kaitannya pertanyaan dengan Bu Rini ya, mungkin yang sebelumnya ya Bu Afid ya. Hal ini yang saya sebutkan ini bisa dijadikan materi pengajaran untuk digital marketing, kurang lebih seperti itu ya. Karena ya ini semua berkaitan, nanti bisa dibahas satu-satu ya. Karena mungkin di sesi saya saat ini saya lebih bicara secara general ya. Tentu saja ada topik-topik yang bisa lebih difokuskan dan bisa dibikin materi, sesi, atau bahkan kurikulum sendiri ya, kaitannya dengan branding, dengan sosial media, email marketing yang belum tertouch dengan baik di Indonesia ya kalau saya lihat, dan lain-lain. Jadi ini adalah tipe-tipe dari digital marketing yang bisa dilakukan ya. Menurut saya ini cukup apa ya, cukup penting lah, bisa dijadikan, sekali lagi bahwa ini bisa dijadikan materi ya, kalau nanti memang betul akan dibuka, dibahas satu-satu, ini akan sangat menarik ya sebagai kurikulum mungkin. Yes. Next, nah ini adalah digital marketing cycle kalau saya bisa bilang ya. Jadi data itu setelah kita peroleh, data itu yang akan kita pergunakan sebagai bahan untuk membuat konten. Setelah konten digital itu ready ya, siap, maka kita akan melakukan implementasi secara digital ya. Nah, implementasi secara digital ini sering kita sebut dengan kegiatan project digital, karena ya membutuhkan apa ya, katakanlah beberapa pihak untuk melakukannya. Yang paling erat, yang menurut pengalaman saya yang saya sering ganggu katakanlah adalah dari pihak IT tentunya ya, karena mereka yang lebih tahu bagaimana implementasi secara teknis. Saya sendiri itu sering dalam implementasi ini sering berperan sebagai kurang lebih sebagai mandor lah katakanlah ya, mandor digital lah kurang lebih. Jadi saya ingin memastikan bahwasanya konten yang didapatkan sesuai dengan data itu bisa terimplementasi dengan baik. Setelah diimplementasikan, maka kita kan akan mendapatkan resultnya. Result itu berupa apa? Berupa data. Data itu akan kita gunakan untuk apa? Untuk membuat konten lagi. Jadi makanya saya bilang ini digital marketing circle. Jadi ini akan terus berputar. Jadi kurang lebihnya 3 faktor penting ini ya, data, konten, dan juga implementasi ini akan terus berputar. Jadi contohnya mungkin apa ya, saya punya contoh di Danone ya, ketika kita mengimplementasi chatbot kurang lebih seperti itu ya, karena data pada saat itu menunjukkan banyak ketika kita melaunching susu bayi yang baru, itu kita akan menerima banyak sekali pertanyaan dari ibu-ibu. Bisakah anak seperti ini minum susu ini, kalau anak saya begini, kalau ini, banyak sekali. Akibatnya apa? Customer service kita kewalahan untuk menerima. Lalu kita siapkanlah konten apa? Konten chatbot. Jadi konten itu kita masukkan adalah pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang selama ini terjadi dari ibu-ibu yang menanyakan tentang susu bayi. Lalu ini akan kita buat, kita masukkan, kita implementasikan ke chatbot. Chatbot adalah singkatan dari chat robot. Jadi ketika ibu-ibu itu menuju ke website, mereka akan ada alat chatting muncul di sebelah kanan. Nah, mereka bisa tuh nanya. Nanti kita akan arahkan secara otomatis semuanya. Itu ada secara teknis sangat mudah, ada toolsnya gitu. Jadi mereka ingin kita kasih pilihan gitu ya. Terima kasih sudah mengunjungi website kami, ingin menanyakan tentang produk ini atau produk ini. Mereka klik produk ini, jebret. Nanti mereka akan tanya lagi, ada lagi pertanyaan selanjutnya, pertanyaan tentang anak umur sekian, klik lagi dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Ini kurang lebih ya itu tadi ya, nanti hasilnya seperti apa kita peroleh data lagi, kita puterin lagi sebagai konten, kurang lebih seperti itu. Nah ini tidak saya putar karena mungkin untuk menghemat waktu, dan juga tadi suaranya tidak keluar. Ini sebenarnya saya ingin menunjukkan ya Volvo awareness. Jadi ini ada iklan Zenpot Van Dam di Volvo. Jadi ini truk Volvo sebenarnya. Iklannya sebenarnya cukup bagus sih. Bagaimana dia ini melakukan split, kalau saya jelaskan split kaki itu ya, di 2 truk yang sedang jalan. Itu benar-benar real ya. Kan sebenarnya konten yang cukup bagus begitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk awareness, rekrutmen.
rekrut. Jadi mereka berharap orang banyak gitu ya dari iklan ini, maka tertarik, maka mereka akan klik ke Volvo. Nah, ketika mereka klik ke Volvo, itu nanti ada pilihan. Nah, berdasarkan pilihan, mereka akan tahu profil dari pengguna ya, atau visitor. Nah, dari situ nanti si visitor ini based on profilnya, mereka akan dikirimi lagi iklan Volvo yang lebih spesifik. Apakah mereka ini pengusaha ataukah mereka ini driver dari truk gitu loh. Ini sangat-sangat menarik gitu, based on itu tadi ya, data. Next. Ini iklan McDonald India ya. Ini sebenarnya iklannya bagus banget ini Bu Afri, tapi saya tidak bisa menunjukkan, nggak apa-apa deh ya, karena nggak ada soundnya. Jadi ini sebenarnya iklan yang cukup menyentuh sebenarnya, karena apa? Ini menunjukkan iklan ada seorang cacat, wanita cacat, dia tidak punya tangannya cacat sebelah gitu ya. Dia mengunjungi toko McDonald, dia pesan burger, lalu burgernya datang, dia bawa ke meja. Setelah di meja dia bingung nih cara makannya gimana, kan dia tangannya cacat ya. Ternyata McDonald India ini punya package burger untuk orang-orang cacat. Jadi ketika dia cuma tinggal dibalikan seperti sedikit gitu, lalu dia sudah bisa makan burgernya gitu. Artinya ini cukup bagus dari sisi konten gitu ya. Cuman judul saya nih, good content to the good target. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Ini iklannya bagus, menyentuh ya kan. Bahkan kalau yang suka nonton drakor, nonton ini pasti akan nangis gitu kurang lebih. Karena apa? Karena saya ingin menunjukkan ini. Ya, nah ini saya ingin menunjukkan seperti ini ya. Di India itu banyak vegetarian ternyata kan, seperti kita tahu ya. Negaranya kan based on kepercayaan yang lebih ke arah vegetarian. Jadi bisa dilihat 38-45% dari total penduduk India, kurang lebih 375 juta penduduknya itu adalah vegetarian. Sementara kita tahu kan McDonald ini kan produknya daging, burger itu kan daging. Makanya saya bilang good content atau enggak, artinya begini. Ketika iklan seperti tadi lalu ditampilkan di mereka sebenarnya sudah bagus kontennya ya. Mereka tidak mensoroti soal produknya mereka ya, wah nikmat daging dan lain-lain, enggak, tapi mereka lebih ke CSR-nya ya, lebih ke sosialnya katakanlah. Tapi again, Indian produknya itu kan tetap burger gitu ya. Maksud saya adalah mereka konten yang bagus, mereka bisa targeting yang bagus nggak? Kalau seandainya mereka bisa mengirimkan iklan-iklan itu kepada orang-orang di luar 38-45%, mereka kan bisa lebih gaining lebih banyak. Karena apa? Itu tadi segmented and targeted, fokus. Orang yang menerima iklan itu akan lebih touch, akan lebih memungkinkan katakanlah untuk melakukan purchase ya, atau pembelian terhadap produk ini. Next. Ini saya lihat di chatting, di sharing iklannya, apa mau lihat iklannya dulu Bu Atlet? Itu pendek-pendek sih. Atau mau lanjut aja? Bisa dilanjut dulu, nanti biar bisa lanjut aja, siap. Nah, ini precision content ya. Ini contoh saya pribadi. Jadi booking.com itu adalah website raksasa bagaimana kita bisa melakukan booking hotel ya. Jadi ini dia tahu booking.com ini nggak tahu bagaimana ya, dia bisa melihat kegiatan saya. Kebetulan saya ini lagi, karena ini kan kebetulan di sini akan libur musim panas kan. Jadi saya iseng-iseng aja sih sebenarnya melihat ya liburan ke dekat-dekat sini dan lain-lain, negara-negara sekitar. Tahu-tahu saya dikirimi email dari booking.com, jadi dia bisa tahu perilaku saya dan dia langsung menawarkan diskon produk liburan di website mereka. Jadi saya impress, wah luar biasa nih booking.com bisa tahu kegiatan saya ya. Mungkin bisa jadi juga kegiatan yang saya lakukan, bisa jadi juga saya lakukannya di booking.com, bisa jadi. Tapi yang jelas mereka tahu, mereka segmented, mereka bisa membaca bahwasanya Lagusti ini kayaknya mau liburan deh, lihat-lihat website liburan dulu nih, kita kirimin. Nah
Ini fail konten karena apa? Ini tahun 2018 ketika kebetulan saya ingin ke Istanbul ya. Saya sudah pada saat itu saya ingin atau sudah saya lupa. Saya tanggal 26 itu sepertinya saya melakukan eksekusi di konversi di booking.com tanggal 26. Tapi saya bilang fail konten. Kenapa? Karena keesokan harinya saya dikirimi promosi di tempat-tempat lain, which is buat saya kan ya tidak masuk akal. Saya ngelihatnya di tempat Istanbul contohnya, saya ditawari Dubai dan Paris, hal-hal seperti ini ya saya bisa katakan fail konten ya, atau fail target katakanlah, karena ya mereka sending emails ini tapi means nothing buat saya. Justru saya merasakan terganggu dengan email seperti ini. Nah, ini mungkin ingin menunjukkan tentang bagaimana pentingnya digital transformasi ya. Jadi setelah saya jelaskan tadi di depan, bagaimana digital marketing itu, saya berikan juga contoh kasus sebagai bahan untuk workshop sedikit dari bidang strategik. Ini bagaimana pentingnya digital ya di saat sekarang ini. Saya berikan contoh ini bagaimana Unilever dan juga Danone ya. Ini Unilever tahun 2009 ya, 2 tahun yang lalu mereka sudah start melakukan digital transformasi. Begitupun juga dengan Danone ya, mereka juga sudah melakukan preparing dan juga melakukan digital transformasi. Artinya bagaimana perusahaan-perusahaan ini berkembang ya, berubah menjadi lebih digital ya, baik mereka berubah atau mereka menambahkan fitur digital ya, karena mereka sangat tahu bagaimana powerfulnya, impactfulnya digital ya, dunia digital, baik itu dari sisi digital marketingnya maupun juga dari sisi e-commerce-nya ya. Tidak semua perusahaan-perusahaan besar, kalau saya bisa bilang, itu punya webshop, artinya mereka menyediakan toko penjualan ya katakan. Mereka kadang cuma menyediakan website informasi saja, tapi bagaimana mereka membooster katakanlah ya channel digital mereka besar-besaran. Nah, salah satu contoh yang bisa saya berikan adalah bagaimana iklan sekarang di TV ya, tentang produk katakanlah. Hampir selalu disertai ketika akhir iklannya, hampir selalu disertakan lambang atau channel Facebooknya apa, Twitternya apa, atau Instagramnya apa dari produk-produk itu. Itu kan sebenarnya mereka ingin supaya customer itu bukan saja kita lihat iklannya, kita beli produknya, tapi dia juga ingin supaya kita kunjungi itu sosial medianya. Jadi sosial media itu merupakan salah satu digital touch point dari tadi kemungkinan digital marketing activity yang akan mereka lakukan ya. Dan tentu saja dengan seperti tadi disampaikan di pembukaan bahwasanya betul dengan adanya COVID ini, pandemik, memang ini sangat unfortunate ya, pandemi global ini, tapi di sisi lain ini memberikan peluang yang cukup besar fast tracking ya, di bidang digital bagi banyak pihak ya, bukan saja dari sisi corporate, company, bahkan juga dari sisi ya individu-individu ya. Nah, ini saya ingin memberikan gambaran bagaimana digital itu berkembang di Indonesia. Digital is always growing in Indonesia, bisa dikatakan tadi saya sudah sampaikan di awal bagaimana besarnya potensi digital. Kalau kita lihat dari sisi infrastruktur mobile phone, saya katakan 74% orang punya mobile phones, sekian persen orang punya Facebook. Dan ini kalau saya lihat bagaimana internet users ya di Indonesia ini luar biasa, dari tahun 2019 ke tahun 2020 bertambah 25 juta, dan saya tidak tahu sekarang bertambahnya seperti apa. Artinya digital is always growing di Indonesia. Artinya apa? Ada potensi di bidang digital yang bukan saja akan terjadi, tapi menurut saya sudah terjadi dan akan terus semakin besar ya. Ini kaitannya kalau saya lihat sedikit ya, mungkin dari untuk teman-teman mahasiswa yang ada di sini, bagaimana pangsa pasar ya. Ini saya iseng-iseng aja sini, saya buka lowongan kerja katakanlah ya di bidang digital itu seperti apa. Bisa dikatakan luar biasa. Ini saya di LinkedIn, saya pakai keyword digital marketing Indonesia, muncul sekitar 1427 lowongan.
di Job Street saya lihat ada 3.278. Wow, ini kan merupakan jumlah yang cukup besar ya untuk diserap pasar. Dan kalau saya lihat pendapatannya pun juga ya, the salary is so yummy ya. Kalau saya lihat ini based on source yang saya dapatkan di internet, kurang lebih sekarang ya yang 89 juta per tahun ya, kalau dibagi 12 berapa, dibagi 13 contohnya. Dan ini tadi ya penambahan salary-nya pun juga oke ya. Tentu saja nih ya saya dapatkan source ini di internet, pastinya kalau secara actual pasti kan akan lebih fluktuatif. Tapi kurang lebih yang ingin saya sampaikan adalah pangsa pasarnya cukup besar dan ya cukup berpotensi kalau untuk teman-teman mahasiswa ingin menempuh karir katakanlah di bidang digital ya. Dan ini ya bagaimana untuk cara kita untuk memaster digital marketing ya, baik dari sisi akademisi maupun sisi profesional ataupun dari sisi mahasiswa ya, yaitu learn and study. Bisa secara whole subject, general subjects of digital marketing, bisa juga specific subject, digital project. Itu digital project itu turunannya juga banyak, digital implementation turunannya juga banyak, digital marketing turunannya juga banyak, seperti tadi saya sampaikan di slide tadi itu ada SEO, social media, email, content marketing, SEM, video dan lain-lain ya. Dari sisi technical, strategi, project, operation, ini bisa dilakukan lewat kursus ya, mengambil kursus, sertifikasi, ikut seminar, ikut training. Ini saya sampaikan contoh-contoh ya. Google itu kalau bisa diketik ya, di Google mereka juga menyediakan banyak kursus-kursus gratis ya. Bahkan sertifikasi gratis juga gitu ya, seperti kayak sertifikasi Google Analytics dan lain-lain, itu sertifikasi secara digital tentunya. Cuman kalau tidak salah Google ini memberikannya secara gratis ya. Ini Scrum itu salah satu sertifikasi yang cukup bagus katakanlah, yang banyak digunakan juga di bidang digital project ya, bagaimana cara kita menghandling digital project dari sisi penggunanya, dari sisi mandornya katakanlah, dari sisi teknisnya, ini disampaikan di sana. Dan ini di sebelah kanan ini digital marketing di Google Digital Marketing Courses, Digital Marketing Institute. Ini saya hanya kasih contoh saja beberapa lembaga online yang menyediakan sertifikasi digital. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Dan how to master selain learn and study, tadi saya sampaikan juga yaitu tadi use and do it. Karena kalau setelah kita learn and study, dan kita tidak menerapkannya ya, baik itu membagi ilmunya ataupun kita gunakan secara sehari-hari, tentunya nanti pasti akan mengendap ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini terakhir saya ingin menyampaikan bahwasanya dari Snow Digital Without Human tadi kok saya bilang ya, wah mereka bisa membaca perilaku kita di digital seperti apa kaitannya dengan pengambilan data. Tidak harus takut bahwasanya, atau itu tadi ya, wah saya tidak bisa nih cara mengimplementasi Google Ads secara teknikal, saya tidak tahu bagaimana cara memasang Google Analytics di website. Tidak usah khawatir, karena Indian ya, there's no digital without human. Bagi ujung-ujungnya tetap human yang akan pegang peran secara general di digital ya, karena digital ini dioperasionalkan katakanlah oleh manusia, dan yang ditarget pun juga manusia, kurang lebih seperti itu. Ya, Bu Aflin, ini saya nggak tahu saya on time atau malah panjang. Oke. Mungkin untuk yang terakhir ya, ada satu pertanyaan dari Pak Imranuddin, dan sedikit saya sebelum ke Pak Imranuddin, yang terakhir ada beberapa chat berkaitan dengan UMKM untuk bisa go internasional. Jadi bisa dikasih komentar dari Lagusti, apakah ada di UMKM yang bisa menerapkan ini sehingga bisa go internasional. Bisa langsung saya jawab ya. Jadi kalau kaitannya UMKM, jadi begini, ada dua channel atau dua cara ya katakanlah yang bisa dilakukan. Nomor satu adalah kita bisa punya webshop atau website ya, yang kita targetkan, yang kita tujukan
untuk market secara global, secara internasional. Bisa dengan cara itu tadi, kita set up iklan, lalu iklannya kita tujukan ke negara tertentu yang kita tujukan, katakanlah seperti itu ya. Tapi itu dari sisi digital marketingnya. Dari sisi e-commerce operasionalnya, ini lain lagi. Kita tentu saja harus berpikir bagaimana cara kirim barang ke sana, apakah barang ke sana kena cukai, apakah boleh masuk barang kita ke negara yang kita tuju. Itu lebih ke e-commerce side. Tapi dari sisi digital marketing tentu saja itu bisa dilakukan. Atau second ways ya, secara kedua adalah kita numpang buka lapak di mana, di website marketplace global internasional, contoh eBay, Amazon. Kita buka toko di sana, kita jual barang kita di sana. Dan tentu saja dua cara yang saya sampaikan ini tentu saja pasti ada plus dan juga minusnya, di mana secara general ya, kalau secara plusnya ya kita kalau punya toko sendiri kita bisa mengatur ya, kita mau iklan seperti apa dan lain-lain itu kita bisa atur. Cuman minusnya mungkin agak sedikit lebih ribet ya. Itu tadi saya bilang kirimnya bagaimana, apakah di sana terima cukainya bagaimana dan lain-lain. Kalau kita numpang di eBay atau di Amazon lebih praktis karena tokonya sudah disediakan sama mereka. Kita cuma numpang saja di mallnya mereka, di lapaknya mereka. Cuman minusnya adalah ya karena kita nunut ya, namanya nunut kan kita nggak bisa macam-macam ya. Artinya kita ya harus banyak-banyak katakanlah bergantung kepada eBay dan juga Amazon. Kita harus lebih banyak ikut aturan mereka ya katakanlah. Mungkin toko kita tidak tampil di paling atas dan lain-lain. Hal-hal seperti itu yang akan kita dapatkan sebagai tantangan lah katakanlah. Tapi kalau ditanya bisa, sangat bisa sekali. Oke, terima kasih. Sama-sama. Untuk pertanyaan terakhir dari Pak Imronuddin, kemudian mungkin Laguti bisa sedikit meng-highlight sebelum saya tutup dan kembalikan ke MC. Nanti ada sesi foto, silahkan semua video bisa dinyalakan ya. Silahkan Pak Imronuddin. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya terdengar ya. Oke. Saya mencatat ini tadi bagian akhir dari statement Pak Lagusti ya. Bahwasanya kira-kira seperti ini, seminar atau training ya. Kalau kemudian tidak segera menggunakan ilmunya, maka pengetahuannya akan mandek. Itu menggelitik saya tentang ini. Ada sebagian pendapat mungkin berdasarkan pengamatan ya. Jadi gini, sebenarnya kalau kemudian misalnya saya bayangkan mahasiswa manajemen terutama pengetahuan marketing dapat, pengetahuan keuangan dapat ya, kemudian operasional dapat. Kalau kemudian sekarang era digital ditambah dengan pengetahuan digital, itu saya menjangan dengan kegesitannya, dengan kemudahannya menyerap ilmu ya, itu kalau sedikit lagi satu langkah ya, keberanian kemudian terjun di bisnis, saya membayangkan kok mereka lebih cepat dibandingkan dengan misalnya yang senior ikut ya. Kalau senior barangkali sebatas pengetahuan gitu ya, tapi kalau masih muda itu dia masih sangat gesit, kemudian dia bisa melihat peluang dan seterusnya. Yang ingin saya tanyakan, ini ada sebagian pendapat yang mengatakan orang yang berulang kali ikut training bisnis atau wirausaha gitu ya, maupun yang sekarang wirausaha berbasis digital, itu mereka kebanyakan tidak segera berani terjun jadi pengusaha atau tidak berani memulai buka usaha, tapi malah kemudian pada akhirnya mereka jadi trainer ya, pengetahuan didapat dari mana-mana, bukan membuka usaha, tapi malah dia merasa punya kemampuan, saya bisa menyampaikan ilmu pada orang lain dan kemudian jadi trainer ya. Nah, saya sebenarnya menjadi bertanya-tanya, apa yang salah untuk menetaskan pengusaha atau wirausahawan baru melalui kegiatan training? Terima kasih. Ya. Silakan Pak. Ya, kalau saya lihat sih juga banyak seperti itu ya, Pak Imronuddin. Jadi kalau saya lihat sendiri dari sisi digital katakanlah ya, baik dari sisi digital marketing atau dari e-commerce ya, dari beberapa training yang saya ikuti, seminar katakanlah, memang betul tidak semua pembicaranya ternyata dia itu full practitioner
Bahkan ada yang part time practitioner, artinya mereka jadi practitioner dulu sampai sekian waktu, lalu mereka berhenti, lalu mereka jadi pembicara atau trainer, atau bahkan dari awal mereka dapat ilmu teori katakanlah, praktek mungkin hanya sedikit katakanlah, lalu mereka melakukan trainer. Menurut saya sih tidak ada yang salah katakanlah, dan ini betul menjadi tren ya. Karena menurut saya ada 2 channel di digital ini secara garis besarnya ya Pak. Ada yang jadi secara praktisi, yaitu ya berkecimpung langsung di kegiatannya. Ada juga yang sebagai konsultan. Ada yang jadi konsultan. Karena kalau saya lihat dari pengalaman saya juga dari sisi perusahaan katakanlah, sering kita tuh berkutat ini sering sekali terjadi. Itu sering sekali kita berkutat di hal-hal strategik dari kacamata kita gitu, dari kacamata kita. Oleh karena itu kadang juga kita ini harus mendatangkan katakanlah ya beberapa trainer dari luar dengan bekal, dengan ilmuwan, dengan knowledge atau experience mereka yang berbeda dari kita, untuk kita ajak, tolong dong training kita dari sisi sudut pandang saudara katakanlah, yang melihat kita punya website, kita punya produk, kita punya culture katakanlah ya dari perusahaan. Karena sering sekali kita ini berkutat di hal minor di sisi kita yang kita ulet, ternyata begitu kita dapat masukan dari yang lain, oh ternyata ada jalan lain seperti itu. Dan memang betul menurut saya itu salah satu peluang juga sih Bapak di bidang digital ini ya. Dan trainer ini bisa tidak hanya sebagai dari bidang strategik ya. Saya lihat yang sekarang lagi tren juga ini adalah dari bidang teknisnya. Jadi bagaimana orang itu yang bisa dan ini saya alami benar, bisa katakanlah tahu bagaimana secara teknis bagaimana kita mengiklan katakanlah di Facebook. Dia fokus betul-betul, dia cari pengetahuan di Facebook baik secara teknis dan sedikit teoritis. Lalu setelah itu dia jadi trainer. Karena ketika dia secara teknis mau tidak mau kan, ketika dia belajar itu mereka ya pasti ngumpet Facebook Ads itu kan seperti apa. Mungkin dia sendiri tidak punya toko yang dia iklankan secara Facebook, tapi dia berperan sebagai katakanlah sebagai konsultan katakanlah, atau agensi, private agency di bidang khusus Facebook advertising. Ini pengalaman pribadi saya juga. Kebetulan saya punya teman di Semarang, dia sebagai trainer sebenarnya, trainer di sosial media advertising. Kebetulan saya ada keperlu yang berkaitan sedikit sama saya punya kerjaan di perusahaan berkaitan dengan Facebook advertising. Saya minta tolong dia jadi semacam kayak private konsultan, di mana dia memberikan sedikit training katakanlah tentang penggunaan Facebook advertising. Ya, itu mungkin salah satu yang bisa saya sharing kaitannya dengan itu tadi, dengan punya pengetahuan supaya agak tinggal satu step nih, tadi Pak Nurdin bilang kan, supaya berani katakannya, tidak harus punya toko atau tidak harus punya produk untuk dilakukan secara digital atau e-commerce, bisa juga dengan pengetahuan. Ternyata itu juga salah satu peluang ada di sana. Saya sangat setuju dengan yang Bapak Nurdin tadi sampaikan. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Masih ada waktu sedikit. Di chat ada dari Pak Solahuddin berkaitan dengan Kampus Merdeka, nanti bisa join dengan teknik informatika berkaitan dengan kurikulum digital marketing ya. Kemudian ada pertanyaan mengenai pembajakan akun, kasus pembajakan akun. Nah ini tadi ya kaitannya sama pengawasan digital marketing ya. Apakah sudah ada policy atau kebijakan berkaitan dengan itu? Silakan Pak. Ya, kalau saya lihat ya, saya bandingkan katakanlah apa yang terjadi di sini dan juga di Indonesia. Ada satu perbedaan mendasar ya, di mana kebetulan di sini tuh ada yang namanya GDPR, jadi Global Data Protection Rules. Bagaimana data-data konsumen itu dilindungi secara undang-undang. Bahkan dan ini salah satu implementasinya apa? Salah satu implementasinya adalah hampir semua website ketika kita kunjungi itu mereka akan minta persetujuan. Boleh tidak kita merekam katakanlah ya, data dari si pengunjung ini. Kalau pengunjung setuju ya oke, kalau tidak setuju ya tidak bisa gitu. Artinya apa? Artinya saya pikir sih kalau dalam hal pembajakan, peretasan akun, ini secara general saja ya, mungkin
Kalau secara general, secara umum ya negara harus hadir situ, artinya memberikan peraturan undang-undangan katakanlah seperti itu yang melindungi konsumen. Tapi dari sisi teknis pastinya ada cara-cara dari sisi teknis yang mungkin saya tidak tahu secara detail, tapi saya bisa lihat dari berdasarkan pengalaman ada gitu, bisa memproteksi secara digital ya. Contoh, kalau dari sisi Facebook ya, bagaimana caranya supaya Facebook kita itu tidak gampang diretas ya, biasakanlah sebelum kita akhiri session kita di Facebook, log out, sering-sering ganti password. Kalau seandainya kita login di tools yang ada memungkinkan untuk kita harus konfirmasi melalui email atau melalui handphone, ya kita lakukan, kita buka fitur itu. Contoh kayak Google Analytics nih, kalau kita mau, atau Google fitur ya, ada beberapa fitur di Google ketika kita ingin mengakses, kita harus konfirmasi melalui handphone juga gitu ya. Tapi mereka akan ngasih pilihan, mau nggak nih konfirmasi? Ya kita mau aja, karena apa? Ini kan akan memberikan semacam proteksi dari sisi teknis, kurang lebih seperti itu sih. Terima kasih, tadi pertanyaan dari Bapak Baskoro. Saya kira luar sebentar biasa. dulu Bu Aflin. Ya. Jadi Ini kan ada door prize gimana nih? betul, jadi seperti saya Lagi jelaskan door tadi prize. ini, saya Lagi door prize. ada tiga yang akan saya kasih door prize. Kebetulan door prize-nya tuh berupa buku. Oke, Jadi insya Allah nanti akan saya bukan saya kirim dari Belanda ya, tapi akan saya kirim dari Indonesia ke alamat-alamat itu. Bu Aflin, ini mau dipilih panitia atau saya pilih sendiri nih? Saya sudah ada namanya soalnya. Oh, silakan disebutkan. Silakan. Nanti semoga masih on di sini, nanti bisa Ya. kita. Betul, jadi saya ada 2 nama, mungkin satu nama boleh dipilih sama panitia ya. Karena ada 2 nama yang langsung nyantol di saya nih, chattingnya banyak banget. Oke, silakan. Oke, jadi ini bukunya. Jadi ada 2 namanya, ada Bapak Made Bayu Dirgantara, tadi yang tepat ini Rakyat Raudatul Jannah langsung memberikan jawaban pertama tentang SEO. Itu langsung saya pikir, wah ini saya mau jebak, sudah ketemu, makanya saya langsung ingat. Oke, Kita selamat sudah ada Pak Bayu Dirgantara. Wisam, itu tadi sebenarnya itu penanya pertama, jadi saya apresiasi langsung penanya pertama langsung yang online. Satunya mungkin bisa dibantu sama panitia ya. Oke, Mungkin PIC saya- ini ada Bu Rini. Boleh. Nanti saya dikasih ininya aja ya, Bu Afid, nanti bisa offline aja via WhatsApp, itu saya dikasih Oke. alamatnya. Jadi nanti ketika saya melakukan pemesanan, langsung saya alamatnya saya masukkan ke pendapatnya. Jadi ini 3 buku Delivering Happiness dari Tony Xie. Tony Xie ini salah satu entrepreneur muda yang beberapa tahun yang lalu sayangnya meninggal ya. Ini salah satu panutan saya, katakanlah ya, bagaimana dia memiliki konsep delivering of happiness, jadi bagaimana mengirim kebahagiaan. Ini merupakan buku yang sangat bagus ya, bagaimana melihat penjualan e-commerce itu tidak hanya jadi jual beli produk, tapi jual beli kebahagiaan, bukan jual beli sih, memberikan kebahagiaan, katakannya mengirim kebahagiaan kepada para pembelinya. Everything Store ini Jeff Bezos ya, artinya bagaimana dia membangun Amazon menjadi raksasa. Lalu ini ada Citizen 4.0 dan Marketing 4.0. Ini 2 buku dari Hermawan Kertajaya. Ini salah satu idola saya, katakanlah di bidang marketing, dari master marketernya Indonesia, Hermawan Kertajaya, yang saya ikuti, dan menurut saya bukunya cukup bagus. Saya sudah baca juga. Jadi 3 buku ini akan saya kirim ke Bapak Made Bayu Dirgantara, Bapak Wisam, dan siapa tadi? Ibu Rini, siapa? Iya. Ya, betul. Nanti tolong dibantu ya Bu Afid alamatnya ya. Tolong. Iya. Siap. Oke. Terima kasih banyak. Saya sebagai moderator acara ini mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan.